Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Di pembelajaran 6 ini ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN ya, di halaman 43 sampai dengan 49. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada playlist dan juga rekomendasi sesuai dengan judulnya ya. Nah, kalau yang mau lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti pilih adik-adik mau lihat kelas berapa. Misalnya nih, kita kan kelas 2 ya. Berarti kita pilih playlist kelas 2, klik biru-birunya seperti ini. Kita akan masuk ke daftar playlistnya. Nah, seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 2 tema 3, jadi klik di sini putar semua. Nanti akan ada daftar videonya adik-adik sesuai dengan tema 3. Nah, di sini dibuat berurutan mulai dari halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik bisa cari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sini ya. Nah, kita mulai adik-adik. Di sini di pembelajaran 6 ada Dayu lagi bermain menjadi dokter cilik ya, bermain peran. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Nah, ini ada teks bacaan ya, judulnya Pekarangan Rumah Bersih Sehingga Keluarga Sehat. Pekarangan rumah, taman bagi keluarga. Pekarangan rumah, tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah ya. Nah, kemudian pekarangan rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan ya adik-adik. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Nah, kita jawab pertanyaan ini yuk. Apa isi teks di atas? Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks tadi? Nah, teks tadi itu tentang pekarangan rumah yang bersih membuat keluarga sehat. Informasi yang kita peroleh adalah kebersihan. Nah, sebentar ya adik-adik. Nah, informasinya yang kita peroleh adalah bahwa kebersihan pekarangan rumah wajib dijaga dengan cara disapu, membuang sampah pada tempatnya, dan juga membersihkan selokan ya. Nah, kemudian adik-adik amati gambar berikut ini dengan teliti. Ada 3 gambarnya. Yang pertama nih sedang menyapu ya, lalu membuang kotoran-kotoran yang sudah disapu ya dengan pengki, lalu dibuang ke tong sampah. Gambar kedua ini sedang merawat tanaman ya. Lalu gambar ketiga sepertinya sedang membuat apa nih adik-adik? Nah, kita kemukakan pendapat kita tentang isi gambar ya di sini ya. Nah, jadi isi gambar di atas adalah ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah adik-adik. Ya, menyapu ya dan membuang sampah pada tempatnya, mencabut rumput-rumput liar yang mengganggu tanaman, dan membersihkan selokan agar air tidak tergenang. Jadi ini selokan yang sedang dibersihkan ya adik-adik ya. Nah, berikutnya tuliskan hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, judulnya adalah cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Pekarangan rumah yang bersih membuat suasana lebih menyenangkan. Oleh karena itu, kebersihan pekarangan rumah harus dijaga. Pekarangan harus disapu setiap hari agar tidak berdebu. Sampah-sampah yang berserakan dibuang pada tempatnya. Pekarangan yang bersih juga memiliki taman yang terawat dengan baik, adik-adik. Bunga-bunga disiram setiap hari, rumput-rumput yang mengganggu pun dicabut dan dibersihkan. Bunga akan tumbuh mekar dan segar. Selokan di pekarangan rumah harus dibersihkan, sampah yang ada dalam selokan dibuang agar air mengalir dengan lancar. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun sehat, ya.
Nah, adik-adik, Dayu dan keluarga berarti sudah menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama ya. Mereka sudah menunjukkan persatuan dalam keluarga adik-adik. Nah, persatuan dalam keluarga banyak sekali manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada juga akibatnya. Sekarang adik-adik diskusikan bersama teman-teman manfaat hidup bersatu dalam keluarga. Diskusikan pula akibat jika tidak ada persatuan dalam keluarga. Kita buatnya dalam bentuk seperti ini ya. Jadi, ini manfaatnya. Ya, jadi persatuan dalam keluarga ini judulnya. Lalu manfaatnya apa? Ini di sini manfaatnya. Lalu akibat kalau tidak ada persatuan nanti ada di sini. Nah, Karina sudah buatkan sebelah kanan ya. Dari contoh ini ada pekerjaan selesai. Lalu berikutnya ada hidup sehat dan gembira, rumah terasa menyenangkan, tidak ada keributan, permasalahan bisa selesai bersama. Lalu berikutnya akibat jika tidak ada persatuan, pekerjaan akan lama selesainya. Lalu terjadi kesalahpahaman, sering bertengkar, perasaan tidak gembira dan rumah akan terasa tidak nyaman. Ya. Nah, adik-adik sekarang kan sudah tahu ya manfaat hidup bersatu dalam keluarga. Sekarang adik-adik contohkan kegiatan bersatu yang pernah adik-adik lakukan bersama keluarga. Nah, contohnya adalah kerja bakti membersihkan rumah, berkumpul dengan berbincang hangat, ya, juga menjaga adik ketika ibu memasak. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Nah, adik-adik coba kita lihat gambar apa sih yang ada di bawah ini. Nah, ini ya yang ada di dinding sini. Ini namanya konblok ya atau bentuknya tuh segi 6. Nah, konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok serupa dengan bangun datar ya. Bangun datar itu mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Masih ingat nggak adik-adik? Sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Ya, nah coba kita lihat. Kalau dari bangun segi 6 ini, sisinya adalah yang ini nih. Ini, dan ini. Kalau sudutnya tuh ada ini, dan ini ya. Dan kalau titik sudutnya tuh yang ada di ujung-ujungnya ya. Nah, jadi segi 6 punya 6 sisi, sudutnya juga 6 dan banyak titik sudutnya juga 6. Nah, sekarang kita hitung nih adik-adik beberapa bangun datar di bawah ini ya. Ini segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini lebih banyak segi tak beraturan ya. Nah, kita akan hitung yang pertama dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5. Kemudian sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Lalu banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Kemudian berikutnya ini ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5 juga ya adik-adik. Kemudian yang berikutnya, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5 juga. Berikutnya, banyak sisinya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Titik sudut 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Berikutnya ini ada sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12. Berarti sudutnya ada 1. Ya, sudutnya tuh 1. Nah, ini kan sebetulnya kalau sudut itu ada di dalam bangun datarnya ya adik-adik ya. Tapi karena bentuknya seperti ini, nanti coba konfirmasi dulu ke Bapak Ibu Guru. Sudutnya berarti sudut dalam dan sudut luar termasuk atau tidak. Jadi Karina buatkan 2 jawaban ya. Sekarang kalau yang pertama kita jawab sudut dalam saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudut dalam ada 8. Sekarang kita
Tambah kalau ada yang luar juga. Yang luar tuh maksudnya ini adik-adik ya. Nih. Ya, jadi 8 kita tambahkan lagi. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jawabannya ada 2. Ya, yang ini kalau sudut dalam, yang ini sudut luar. Ya, nanti dikonfirmasi dengan Bapak atau Ibu guru ya. Kalau yang ini sudut dalam dan luar. Plus luar ya. Sekarang berikutnya amati berbagai benda berupa bangun datar di sekitarmu adik-adik. Hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut setiap bendanya. Nah, contoh dari buku ini adalah ubin. Ya, ubin tuh lantai ya. Sisinya 4, sudutnya 4, banyak titik sudutnya juga 4. Nah, berikutnya Kak Arina akan melihat dari apa ya, gantungan baju dulu deh. Gantungan baju. Nah, sisinya itu kalau gantungan baju kan mirip segitiga ya adik-adik ya. Nah, jadi Karina tulis dulu di sini segitiga. Nah, banyak sisinya berarti ada 3, sudutnya ada 3, titik sudutnya juga 3. Kemudian berikutnya mesin cuci di rumah Karina ada. Ya, mesin cuci. Nah, ini bentuknya tuh persegi. Sisinya ada 4, sudutnya 4, titik sudutnya juga 4. Berikutnya, Karina punya penggaris. Nah, penggarisnya itu bentuknya adalah yang segitiga yang Karina punya ya. Jadi penggaris itu ada macam-macam adik-adik. Nah, ini 3, 3, 3. Ya. Kemudian, nah jam dinding deh adik-adik ya yang bentuknya itu persegi Karina punya. Jam dinding persegi. Nah, ini tuh ada 4, 4, dan 4. Yang terakhir pintu. Nah, pintu ini bentuknya tuh persegi panjang ya. Nah, ini 4, 4, dan 4 ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!